Universitas tidak boleh tunduk dengan kepentingan politik manapun. Mereka harus bisa berdiri melawan segala godaan politik yang tidak sesuai dengan cita-cita dan integritas ilmu pengetahuan. Ruang persepsi. Selamat datang kembali di ruang persepsi dengan aku, Ivan. Teman-teman, salah satu fungsi dari universitas itu adalah penjaga. Penjaga peradaban di mana intelektual suatu bangsa tergantung dari kualitas universitinya. Penjaga itu harus galak, harus tegas, dan tidak boleh berkompromi dengan kepentingan-kepentingan yang merugikan. Sebagai penjaga, universitas wajib untuk mengamalkan integritas, mengamalkan tradisi ilmiah yang dipegang sebagai cara untuk merawat peradaban. Penjaga itu bukanlah sekelompok orang yang berada di depan yang hanya dapat disuruh dan diperintah oleh atasan, tapi mereka mempunyai hak untuk menegur siapapun yang tidak berjalan sesuai aturan. Penjaga peradaban itu kode etiknya hanya satu: bertanggung jawab terhadap tradisi keilmuan. Jadi mereka tidak boleh gentar oleh intervensi dari politik, tidak boleh menerima suap oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan dan kepentingan. Di dalam universitas itu banyak hal yang akan dipertaruhkan, dari nama baik bangsa hingga kesejahteraan masyarakat. Siapa sih universitas itu? Apakah hanya guru besar atau profesor yang mewakili universitas? Tentu saja tidak. Universitas itu semua orang yang terlibat pada aktivitas akademik di situ. Atau kita sering mengenal mereka dengan sebutan civitas akademika. Mereka ini semua bertanggung jawab atas moralitas suatu bangsa. Narasi bangsa hebat itu mereka pertaruhkan di sana. Karena dengan adanya ilmu pengetahuan, dengan adanya penelitian dan juga pengabdian, bangsa akan tercerahkan, akan mampu untuk menjawab segala problem yang ada di sosial. Fungsi menjaga integritas itu bukan hanya diam di tempat mengamati dan juga berisik ketika ada kasus, tapi mereka mengamati dan juga terjun langsung ke lapangan, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, memberikan edukasi kepada siapapun yang membutuhkan. Karena tugas dari penjaga keseimbangan dan juga penjaga dari tradisi ilmiah suatu bangsa itu tidak hanya menonton, tapi juga melakukan.
Mungkin lebih tepatnya universitas itu sebagai pemain di belakang layar. Mereka tidak menonjol di depan media sosial atau kaca-kaca layar dari televisi, tapi mereka nyata dan dapat dirasakan dampaknya di masyarakat. Idealnya seperti itu. Ketika ada ketimpangan hukum, mereka ada bersama masyarakat untuk menyuarakan itu. Siapa yang harus berisik ketika ada kebijakan politik yang tidak sesuai dengan kesejahteraan sosial? Ya, universitas. Tidak hanya sekedar mahasiswa yang turun ke jalan, tapi mereka juga mampu untuk selalu berisik di kelas, selalu mengedukasi bagaimana caranya untuk memecahkan problem dan juga memberikan teguran keras kepada mereka yang ada di kekuasaan. Jadi universitas tidak boleh diam. Mereka harus terus bising, harus terus menyalak ketika melihat ada seseorang yang melanggar aturan ataupun norma yang telah disepakati sebelumnya. Itulah fungsinya penjaga. Selain itu, universitas juga mempunyai tanggung jawab dalam melestarikan dan juga membuat inovasi ilmu pengetahuan. Bagaimana melestarikan dan juga membuat inovasi ini dapat terwujud? Tentu dengan penelitian. Penelitian itu membutuhkan banyak instrumen yang terlibat, baik dari ekonomi, kemudian kesempatan untuk mendalami kasus tersebut, dan juga sudut pandang yang luas. Kita masih sering melihat dan mendengarkan ketika kita masuk satu jurusan tertentu, sudut pandang kita akan terbatas pada jurusan tersebut. Kita jarang keluar menganalisis suatu permasalahan dengan sudut pandang lain selain dari jurusan kita. Padahal problem sosial dan juga problem ilmiah terkadang cara penyelesaiannya itu cukup kompleks. Sesuatu yang kompleks tidak mungkin diselesaikan dengan sudut pandang yang terbatas. Kita mengenal yang namanya interdisipliner, cara pandang yang tidak hanya dari disiplin ilmu kita, tapi mengintegrasikan sudut pandang dari disiplin ilmu lainnya. Kita butuh itu untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada saat ini. Contoh paling sederhana adalah bagaimana cara supaya kaum minoritas dapat bersaing dengan kaum mayoritas. Tantangan ini
melibatkan banyak disiplin ilmu untuk memecahkan solusinya. Kita membutuhkan sosial sebagai analisis ketimpangan problem sosial di situ. Kita butuh antropologi untuk memahami siapa mayoritas, siapa minoritas, bagaimana pola hidup dan pola pikir, pola sikap dari dua kaum itu, dari individu yang membentuk kaum itu. Terus kemudian kita butuh juga analisis dari psikologi, filosofi, dan disiplin ilmu yang lain. Dan jawaban yang akan ditawarkan tentu saja akan lebih komprehensif karena melibatkan banyak disiplin ilmu. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah universitas tidak boleh tunduk dengan kepentingan politik manapun. Mereka harus bisa berdiri melawan segala godaan politik yang tidak sesuai dengan cita-cita dan integritas ilmu pengetahuan. Selain itu, universitas mempunyai tanggung jawab besar untuk merawat dan juga melahirkan ilmu pengetahuan baru, serta mendidik, mengedukasi masyarakat suatu bangsa. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.